Jesiers dan Sinergiak. Bisa lambaikan tangannya, nyatakan shalom. Apa kabarnya hari ini? Aku percaya meskipun teman-teman di rumah aja pasti semangat buat memuji Tuhan, amin. Yuk teman-teman, sebelum kita mau mulai ibadah Jesi hari ini, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan, karena Engkau sungguh baik buat setiap kehidupan kami. Engkau masih membangunkan kami Bapa pada hari ini. Dan kami sekarang Bapa mau lebih lagi siap untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Engkau yang berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Yuk teman-teman yang udah siap buat memuji Tuhan bisa kasih tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan. Haleluya, Yuk kita mau lebih lagi menari bagi Tuhan. Yuk dengan sukacita ya kita mau nyanyiin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Yuk anak mudanya Tuhan nyatakan. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan hidup. Yuk kita mau menari ya. Yuk. Dari awal nyatakan kasih-Nya Tuhan yang besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, Selamatkan. selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan ini hanya untuk-Mu. Yuk kita semangat mau nari bagi nama Tuhan. Yuk aku ajak teman-teman Jesiers dan Sinergiak dari awal lagi nyatakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Nyatakan, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama
sekali lagi tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Anak-anak budaya Tuhan serahkan haleluya. Ku teringat. Boleh sama tepuk tangan anak-anak budaya Tuhan. Hari kita mau nyanyi pujian buat Tuhan. Yang mau sama-sama sorakan amin. Yes. Mari lebih lagi buat Tuhan tepuk tanganmu. Woo. Kami akan selalu teringat Tuhan oleh kasih setiamu Yesus. Keagunganmu, kebaikanmu. Haleluya. Mari sama loncat buat Tuhan. Come on. Mari nyanyi pujian dari awal. Sama-sama kita mau katakan. Ku teringat kasih setiamu, pertolonganmu yang tepat waktu. Tak pernah ku berjalan sendiri. Yes, Jesus. Mari katakan ku teringat. Ku teringat akan kebaikanmu, sediakan segala yang ku perlu, kau berikan harapan yang baru. Yes, mari angkat tanganmu anak-anak muda Tuhan, katakan. Oh, dengan apa ku balas, oh, kebaikanmu, oh, hidupku hanyalah bagi. Bersama loncat buat Tuhan, katakan. Puji namamu, ku sembah semuanya Dia, ku hanya bagimu. Sekali lagi katakan. Biarlah namamu tinggi dan teruji hidupku, kan ku persembahkan bagimu, Yesusku. Bersama tepuk tangan buat Tuhan, silakan ye ye ye. Mari dari awal di pujian ini, sama-sama kita mau nyatakan. Teringat kasih setiamu, pertolonganmu yang tepat waktu. Tak pernah ku berjalan sendiri. Yes, Jesus. Kami teringat akan kebaikanmu Tuhan. Ku teringat akan kebaikanmu, kau sediakan segala yang ku perlu, kau berikan harapan yang baru. Yes, bersama angkat tangan buat Tuhan, sama-sama nyanyikan. Oh, dengan apa ku Yes, come on lebih lagi. kebaikanmu, oh, hidupku hanyalah Mari loncat buat Tuhan sambil lantangkan tanganmu, katakan. puji namamu, ku sembah semuanya Dia, ku hanya bagimu. Lebih lagi. Biarlah namamu tinggi dan teruji hidupku, aku persembahkan bagimu, Yesusku. Biar musik penyembah Tuhan hari ini sorakan haleluya. Kami hanya ingin selalu mengingat Engkau Yesus. Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Haleluya. Bersama angkat tanganmu, sama-sama katakan. Oh, dengan apa ku balas, oh, kebaikanmu, oh, hidupku hanyalah bagimu. Bersama katakan. Puji namamu, Selalu tepuk
sekali lagi tepuk terbaik buat Tuhan. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Say haleluya. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah yang sudah Kau beri Tuhan bagi setiap hidup kami. Jadi kalau hari ini Tuhan kami datang Tuhan, kami bawa hidup kami, kami bawa hati kami Tuhan. Biar ini Kau yang bekerja, Roh-Mu memenuhi kehidupan kami hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari Tuhan kita mau sama-sama naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab Kau baik di hidup kami. Oh Yesus Tuhan, kami datang di sini membawa hati. Kami mau dibentuk Engkau, diajar Engkau. Oh Yesus, Kau bekerja, Kau bertata di hidup kami. Lebih lagi, sembah Dia. Kebaikan-Mu berlimpah Bapa di hidup kami, di setiap langkah, di setiap jalan kami Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Katakan, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Yes Jesus, mari nyanyi pujian ini, angkat tanganmu, katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Menyanyi pujian dari awal, katakan, Padamu Tuhan, kami rindu hadirat-Mu aku Yesus. rindu hadirat-Mu Tuhan. Ingin selalu dekat dengan Kau. Aku ingin selalu dekat padamu, Menikmati kehadiran-Mu. Mari sama angkat tangan buat Tuhan hari ini. Come on, katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Lagi buat Tuhan, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak
berkuasa Tuhan. Dia berkuasa dan layak disembah. Lebih lagi ku agungkan Yesus Raja. Yesus Raja. Kau berkuasa Tuhan. Berkuasa dan layak Disembah. ku Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Aku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi buat Tuhan katakan Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan, aku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan Yesus lagi, Yesus Raja. Kau berkuasa dan layak disembah. Layak disembah. Bersebutan terbaik buat Tuhan. Serangan haleluya. Ini setiap kehidupan kami Tuhan. Ini setiap hati kami, pikiran kami. Kami mau bawa hanya untuk Engkau Yesus Kristus, Raja segala raja. Biar kalau hari ini kami datang dan mempersiapkan setiap kehidupan kami, setiap anak-anak mudamu, kami mengambil bagian kami yang terbaik untuk kami duduk diam mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Biar roh Tuhan bekerja, roh Tuhan mengalir di tempat kami masing-masing, dimanapun hari ini kami sedang mendengarkan ibadah hari ini Bapa. Ada roh-Mu, ada lawatan-Mu yang tercurah, menggenapi setiap kehidupan kami Bapa. Kau juga berkati Tuhan pembicara hari ini Bapa. Kau berkati lidah bibirnya Tuhan, biar apapun yang disampaikan oleh setiap pembicara kami hari ini sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan-Mu bagi setiap kami, anak-anak muda-Mu di tempat ini, di tempat kami masing-masing Bapa. Terima kasih dalam nama-Mu. Mari anak-anak muda yang siap mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom teman-teman muda, Sinergiak and Jesier. Selamat ketemu lagi dan kita boleh bersama-sama menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan pada hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang penting bagi kehidupan orang-orang muda. Bukan hanya hari ini saja, tapi sampai kepada waktu di mana kita akan ketemu kembali dengan Tuhan. Apa yang akan kita bicarakan adalah tentang superior morality atau apa yang disebut dengan moralitas unggul. Nah, apa itu moralitas unggul? Moralitas unggul adalah keyakinan atau sikap bahwa posisi dan tindakan seseorang dibenarkan dengan memiliki nilai moral yang lebih tinggi daripada orang lain. Nah, ini bisa merujuk pada moralitas ketika dua sistem moralitas dibandingkan, ya, antara yang baik dan yang benar, atau bisa juga yang benar dengan yang benar. Yang mana yang kita mesti putuskan untuk kita lakukan. Moralitas yang unggul adalah merupakan karakter yang diperlukan seseorang prajurit yang katanya siap untuk berperang.
artinya bahwa dia punya integritas dalam menjunjung tinggi moralitas yang unggul. Nah, mari kita sama-sama lebih jauh melihat apa itu moralitas. Ya. Moralitas itu berasal dari kata dasar moral. Tentu teman-teman sudah kenal kata ini, istilah ini. Tapi mari kita coba perdalam pengertian moralitas, pengertian moral ini. Nah, moral itu berasal dari kata Latin yaitu mors yang berarti kebiasaan, cara hidup atau kesusilaan. Moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan yang harus dipatuhi bersama. Moral ada pengetahuan atau wawasan yang menyangkut budi pekerti manusia yang beradab. Dan moral berarti ajaran yang baik atau buruk dari sebuah perbuatan dan kelakuan. Dan kemudian mari kita akan masuk lebih dalam ke pengertian moralitas, yaitu tentang pandangan dan ajaran tentang perbuatan serta kelakuan yang baik. Ya, inilah moralitas. Moralitas kalau kita melihat dari pengertian bahasanya dapat diartikan pada dua. Yang pertama, keseluruhan kaidah-kaidah, kesusilaan dan kebiasaan yang berlaku pada kelompok masyarakat tertentu. Atau ajaran kesusilaan dengan kata lain, ajaran tentang azas dan kaidah kesusilaan yang dipelajari secara sistematik dalam etika. Karena itu ada moralitas yang berlaku lebih besar dan kemudian spesifikasinya masuk kepada moral etik atau etika moral ya yang biasanya ada berlaku dalam satu kelompok berbeda dengan kelompok yang lain atau satu komunitas berbeda dengan komunitas yang lain ya. Nah, ini yang disebut dengan moralitas. Maka kalau kita bicara moralitas itu berbicara tentang sesuatu yang dimaknai sebagai satu tata aturan yang mengatur pengertian baik atau buruk perbuatan kemanusiaan yang mana manusia dapat membedakan baik dan buruknya cara hidup yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan sekalipun dapat diwujudkan. Ya, menurut satu azas atau kaidah kesusilaan dalam hidup bermasyarakat. Ya, saya berikan contoh misalnya kalau yang paling krusial di dunia ini saya pernah sampaikan dalam seluruh pertimbangan moral etik adalah bicara tentang aborsi. Nah, apakah dibenarkan ataukah tidak dibenarkan? Itu ada pada pertimbangan moral. Nah, tentu di kesempatan yang baik ini saya ingin mengatakan dengan tegas bahwa menurut etika Kristiani aborsi adalah sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Nah, dasar-dasarnya mungkin satu hari dalam kesempatan yang baik kita akan bicarakan mengenai hal ini. Nah, tetapi hari ini kita akan batasi bicara tentang superior morality tadi gitu ya. Apa ya? Ada 4 hal yang saya ingin bahas. Yang pertama adalah tentang sumber moralitas yang absolut. Ya, karena ini bicara tentang baik dan buruk, lalu kita bicara tentang superior morality, maka kita harus menemukan ya sesuatu yang menjadi tolok ukur moralitas itu. Dan saya mau bilang begini, Allah adalah sumber moralitas yang absolut. Dari mana? Di dalam Imamat 11 ayat 45 katakan begini, sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari Mesir supaya menjadi Allahmu, jadilah kudus sebab aku ini kudus. Nah, jadi kalau kita bicara superior morality, ya moralitas yang unggul, maka kita harus berpadanan pada Allah yang tidak berubah. Karena sesungguhnya kalau kita bicara moralitas, dia akan berubah-ubah ya. Tergantung bagaimana seseorang memaknai, mempertimbangkannya, di mana dia berada dan seterusnya. Tetapi kalau kita bicara tentang keunggulan yang tidak berubah dalam integritas yang tetap, tentu kita bicara tentang moralitas
yang bersumber dari Allah yang tidak berubah. Sumber yang menjadi pegangan seutuhnya bahwa dia adalah bukan sekedar pertimbangan yang baik, tetapi pertimbangan yang benar. Dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-16 ditegaskan lagi. Petrus berkata, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, bicara tentang ini, pesan ini disampaikan kepada yang pertama tadi, Tuhan mengatakan kepada orang Israel, demikian juga kepada Petrus. Petrus menyampaikan kepada orang-orang yang tersebar karena penganiayaan dengan pesan kuduslah kamu. Dengan kata lain, hiduplah dalam moralitas yang yang superior, yang berbeda dari seluruh masyarakat ketika kamu tersebar kemana-mana, pergi ke seluruh penjuru dunia, kamu tetap harus mempertahankan moralitas yang unggul yang disebut dengan kekudusan. Nah, bahkan sampai kepada akhirnya moralitas yang super ini di dalam Wahyu 4 ayat yang ke-8 katakan begini, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata dan dengan tidak henti-hentinya mereka berseru siang dan malam, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Jadi ini adalah sebuah ketetapan yang bagi saya kalau kita mau bicara tentang moralitas yang kita mau pertahankan dalam keunggulan adalah berasal dari Tuhan. Nah, karena itu secara spesifik saya ingin mengajak kita semua, ya teman-teman Sinergi dan Jesier, untuk belajar tentang ini. Ya, mari sama-sama kita lihat lebih jauh. Seperti apa yang saya katakan bahwa Allah adalah sumber moralitas yang absolut. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai dengan 15. Ya, mungkin kalau saya baca semuanya akan terlalu panjang. Saya percaya kepada anak-anak muda di tempat ini, Sinergiak dan Jesier adalah anak-anak yang suka baca firman Tuhan. Karena itu saya dorong untuk membacanya ya dari pasal yang pertama 2 Petrus ayat yang ketiga sampai 15. Tapi saya akan bacakan saja ayat yang ketiga dan yang keempat. Demikian firman Tuhan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat yang keempat, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar supaya olehnya kamu beroleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Nah, apa yang saya ingin sampaikan? Bahwa sumber moralitas itu adalah Tuhan. Allah sendiri waktu Dia berkata kepada bangsa Israel, kuduslah engkau karena aku kudus. Dia berpesan juga dalam perjanjian baru begitu. Milikilah moralitas yang berbeda, yang unggul, yang berbeda dari bangsa-bangsa yang lain. Nah, tetapi pada dasarnya manusia adalah orang yang sudah jatuh ke dalam dosa. Termasuk bangsa Israel tentunya bangsa pilihan Tuhan. Dia gak bisa membuat dirinya kudus. Dia tidak bisa bermoral baik meskipun kemudian diatur begitu rupa kehidupannya setelah keluar dari Mesir. Ya, kalau kalian baca itu di dalam kitab Keluaran sampai kepada Imamat dan Bilangan, semua berisi tentang aturan-aturan hidup ya di antara masyarakat Yahudi. Itulah yang disebut dengan dari moralitas turun kepada etik dari kehidupan mereka, kepada etika. Bagaimana mereka melakukan ini dan itu, semuanya diatur. Tapi mereka adalah orang yang berdosa. Dengan diberikan aturan ya, bagaimana mereka harus melakukan yang baik, yang seperti apa yang Tuhan inginkan ini dan itu, mereka gak sanggup. Maka kalau kita lihat dalam perjanjian baru jelas dikatakan, hanya oleh karena anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya kita bisa mengenal Dia, mengenal Allah.
melalui Yesus Kristus. Maka kemudian dikatakan kita memperoleh janji supaya kita dimampukan untuk melakukan kehidupan kita setiap hari ya dengan cara hidup kita. Ya, ini kan bicara tentang moral tadi. Cara hidup kita yang sesuai dengan firman Tuhan itu hanya melalui pengakuan kita atau melalui penebusan di dalam Kristus Yesus yang dalam hal ini diberikan oleh karena anugerahnya, bukan karena kita sudah bermoral baik. Tidak, tetapi apa yang Tuhan berikan kepada kita adalah supaya kita ini memiliki moral yang baik, moral yang benar dan moral yang unggul. Moralitas yang unggul, yang berbeda dari bangsa-bangsa lain. Maka ini menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan. Nanti kalau baca semua ayat-ayat ini dikatakan, di dalam ayat yang kelima dikatakan justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha katanya. Nah di sana dikatakan untuk menambahkan kepada iman, kebajikan dan seterusnya dan seterusnya. Dilakukan secara bertingkat dan ini tidak bisa kita lakukan sendirian. Yang pertama kita butuh anugerah Tuhan. Dalam anugerah Tuhan kita dimampukan karena kita punya janji itu. Itu yang Tuhan katakan kepada kita. Jadi kalau kita mau memiliki moralitas yang unggul, ketahuilah sumbernya. Allah lah sumber yang absolut daripada moralitas itu. Yang kedua adalah guru sebagai sumber moralitas. 2 Petrus pasal yang kedua sekarang ayat 1 sampai dengan ayat 3 menggambarkan begini. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa dalam hal ini yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka dalam hal ini Yesus Kristus. Banyak orang yang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat katanya. Dan karena keserakahannya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Lihat baik-baik. Yang pertama Allah adalah sumber moralitas yang unggul. Tapi juga kita bisa belajar dari moralitas yang unggul itu Tuhan turunkan kepada pemimpin-pemimpin dalam hal ini kepada guru-guru untuk menyampaikannya. Kebenaran-kebenaran ini disampaikan. Musa menyampaikan standar-standar hidup yang benar. Tetapi di sini dikatakan jelas dalam perjalanan hidup orang Israel ada nabi-nabi yang berkata benar. Ada nabi-nabi yang berkata sungguh-sungguh untuk membawa hidup orang Israel memiliki moralitas yang unggul berbeda dari bangsa-bangsa lain. Tetapi tidak kurang juga dikatakan oleh Petrus ini ada nabi-nabi palsu di sana. Maka dia bilang begini, persamaannya sekarang, kalau dulu ada nabi-nabi palsu, maka sekarang di antara kamu hidup itu ada juga guru-guru palsu yang mengajarkan kepada kamu moralitas yang tidak sesuai standar firman Tuhan. Atau bahkan saya ingin mengatakan kalau kita bicara tentang moralitas, maka dia akan melakukan demoralisasi. Apa itu? Penghancuran moralitas yang unggul yang Tuhan nyatakan kepada setiap kehidupan orang-orang percaya. Nah, kita perlu waspadai ini dalam kehidupan kita. Ya, tetaplah sungguh-sungguh di dalam sebuah komunitas yang tepat, yang benar, yang sudah teruji, yang selama ini kita bersama-sama berjalan dengan guru-guru yang benar-benar berpegang pada moralitas yang absolut, yaitu kebenaran firman Tuhan yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Hati-hati dengan moralitas yang sekarang ditumpangi oleh begitu banyak pertimbangan etik saat ini. Etika saat ini yang tadi yang merelativitaskan
semua nilai-nilai yang kemudian yang begini ukurannya. Yang penting kamu senang. Coba lihat, untuk bicara tentang kekudusan itu bukan soal kita melakukannya dengan begini, kesenangan gitu. Kita perlu di situ hati kita perlu pertimbangan-pertimbangan moral. Maka Roh Kudus menjadi sangat penting buat kita. Supaya kita tetap punya standar moral yang kudus. Hati-hati dengan ini. Karena itu biarlah kita tetap ada di dalam satu wadah di mana kita tahu kita diajar hal-hal yang benar, bukan hanya yang baik, hal-hal yang sungguh-sungguh semuanya dipertimbangkan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Bukan pada pertimbangan-pertimbangan pikiran manusia, bukan hanya pada pertimbangan-pertimbangan kejiwaan, tetapi kepada roh ya di dalam seluruh kehidupan kita. Yang keempat, yang ketiga maksud saya, yang tadi saya sampaikan, ingin saya bicarakan ada 4 hal. Yang ketiga adalah lingkungan sebagai sumber moralitas. Nah, ini kita perlu hati-hati. Allah sumber yang absolut, lalu kita bisa dapat pengajaran dari guru-guru yang benar, tapi juga waspada ada guru-guru yang palsu. Maka lihat juga ada sumber moralitas yang lain, yaitu lingkungan. 2 Petrus pasal yang ke-7 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan saja ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Dikatakan begini, sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan Tuhan. Nah, hati-hati dengan lingkungan. Dalam gambaran ini dikatakan begini, Lot itu orang benar. Tapi karena lingkungannya dia katakan, dia tersiksa. Tiap hari melihat lingkungan di Sodom dan Gomora yang begitu kacau, yang tidak lagi memegang nilai-nilai moralitas lagi. Karena relatif mana yang menurut mereka benar mereka lakukan, menurut apa yang mereka pertimbangkan benar mereka kerjakan. Dan Lot terjebak dalam lingkup itu dan kemudian dikatakan oleh Petrus tersiksa jiwanya tiap hari. Hati-hati dengan lingkungan kita. Kalau kita lihat kita bergaul dalam satu lingkungan dan di situ ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi standar moral yang unggul dalam Alkitab, yang bersumber dari Allah, kita harus pergi, keluar. Mungkin ada teman-teman yang berdoa untuk kalian, ya, di mana kalian ada di lingkungan yang rusak, yang bobrok, yang jelek gitu. Ada teman-teman yang berdoa di sana, tapi kalau kalian gak berangkat memutuskan keluar dari lingkup itu, cepat atau lambat akan terjadi demoralisasi. Moralmu akan bobrok di situ dan kau akan terjebak dan gak bisa keluar lagi. Ya, ini yang ketiga yang saya ingin sampaikan. Hati-hati dengan lingkungan. Ya, teman-teman berdoa. Saya tahu bahkan dalam masa-masa pandemi teman-teman Sinergiak JCers ini berdoa, ada menara doa, ada doa-doa yang dilakukan bersama-sama untuk membawa keluar teman-teman yang terjebak dalam situasi-situasi moral yang sulit. Tapi kalau kalian sendiri tidak memutuskan keluar dari situ, kalian akan tanggung akibatnya. Nah, karena itu yang keempat saya ingin bicarakan, yang terakhir adalah bicara tentang kualitas moral. Ya, tadi sumber-sumber 1, 2, 3, yang keempat ini saya bicara dengan kualitas moral. Ya, 2 Petrus pasal yang kedua ayat 12 sampai 22 gitu ya. Nanti sekali lagi ini juga saya berdoa supaya dibaca baik-baik di rumah. Tapi ayat 20, 21, 22 bilang begini. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, ya,
tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Ayat 21. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya. Tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus. Perhatikan itu. Ya, yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Nah, kualitas moral. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Standar moral kita digambarkan harusnya adalah standar moral yang berkualitas. Tetapi kalau kita masih main-main dengan standar moral kita, kembali lagi ke sana, di sini digambarkan tahu seperti apa? Seperti anjing yang kembali lagi ke muntahnya. Dia makan, ada sesuatu yang membuat mungkin pencernaannya terganggu, dia muntahkan, dia bukan tinggal, balik lagi ke situ, dia makan lagi di situ. Oh, betapa buruknya hidup kita kalau kita memiliki moralitas yang seperti demikian. Bahkan digambarkan, dikatakan seperti babi yang mandi, sudah dimandiin, balik lagi ke kubangannya. Nah, saya berdoa di akhir zaman ini, saya tidak ingin ada teman-teman yang digambarkan seperti ini, tapi bukan itu saja. Saya khawatir kalau teman-teman main-main dari standar moral yang Tuhan berikan kepada kita. Begitu kita terlambat pada waktunya, kita nggak bisa kembali lagi. Kita tetap akan menjadi orang-orang yang ditinggalkan oleh Tuhan. Karena itu sebagai ayat yang terakhir saya ingin beri gambaran kepada kita bahwa moralitas yang unggul ini diukur kualitasnya. Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6. Ini ayat yang terakhir. Dikatakan begini, lalu aku melihat tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ayat yang kelima. Tetapi orang-orang mati yang lain yang tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu, inilah kebangkitan yang pertama. Dan dikatakan begini ayat yang ke-6, berbahagialah dan kuduslah ia. Lihat standar moral yang Tuhan inginkan dari awal. Saya ulang, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Moralitas yang unggul ketika kita mempertahankan kekudusan seperti apa? Kekudusan ini saya percaya bicara tentang standar yang luas sekali. Hidup yang kudus dengan moralitas yang baik yang dipertahankan, diperjuangkan. Dan itu akan sampai pada masa 1000 tahun. Ketika orang-orang yang mungkin mati pada saat ini hidup dalam moralitas yang buruk. Ya, pada waktu kebangkitan Yesus, pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Orang-orang yang punya moralitas yang baik, standar moralitas yang baik menurut apa yang Tuhan katakan. Dia akan menjemput Tuhan bersama-sama. Lalu dikatakan dia akan memerintah selama 1000 tahun. Dan pada akhirnya kepada orang-orang yang nanti pada kebangkitan Yesus yang kedua kali. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mereka semua akan menerima penghukuman yang kekal. Dan saya berdoa sekali lagi buat kita hari ini. Mari kita diberi kesempatan, ketika kita diberi kesempatan untuk kita sungguh-sungguh ya mengerti tentang apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Saudara saya, teman-teman, Sinergiak dan JCers. Kita diberi kesempatan sebagai orang-orang muda. Ayo beri hidup kita di masa muda ini kepada Dia untuk menerima kasih karunia-Nya supaya kita bisa hidup dalam kekudusan.
dalam standar moralitas yang unggul. Seperti Tuhan katakan, kuduslah engkau sebab aku kudus. Dan hanya orang-orang yang kudus, standar moral yang super, yang unggul, yang akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Saya berdoa buat teman-teman sekalian, biarlah kebenaran firman ini kita renungkan di situasi-situasi yang memang kita lihat semua. Ini adalah tanda-tanda bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali semakin dekat. Selama diberi waktu, mari kita gunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk membangun kehidupan dalam moralitas yang unggul. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita siapkan hati kita untuk berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapa Surgawi, kami bersyukur dalam kasih anugerah-Mu kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana Tuhan inginkan kehidupan kami ada dalam standar moral yang unggul, yang super. Tuhan sudah ingatkan kepada kami melalui kehidupan bangsa Israel bahwa kami harus kudus sebab Tuhan kudus. Itulah standar yang Tuhan inginkan. Dalam seluruh standar-standar etika yang lain yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan ingin supaya kami kerjakan. Kami berdoa dalam nama Yesus, berikan kepada kami kesanggupan. Terima kasih untuk Yesus Kristus yang dalam anugerahnya menebus kami dan memberikan janji kepada kami untuk terus mendampingi kami, mengawal kami dengan kuasa Roh-Mu. Kami boleh berjalan dalam standar nilai kekudusan yang Tuhan inginkan kepada kami. Itulah moralitas yang bukan sekedar baik dan benar, tetap baik dan buruk tetapi benar Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah tangan kuasa-Mu terus menopang kami. Kami mengangkat tangan kami. Mari kita angkat tangan bersama-sama dimanapun semua teman-teman Sinergiak dan Geisir berada. Kita datang kepada Tuhan dan kita mau katakan, Tuhan Yesus, ini kami. Kami bawa hidup masa muda kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Curahkan anugerah-Mu lebih lagi supaya kami boleh hidup sungguh-sungguh menerapkan standar moral yang unggul supaya kami berbeda dari dunia ini dan kami tidak terjebak dalam nafsu duniawi ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami tetap berpegangan kepada firman-Mu. Kami tetap mendengar apa yang menjadi pengajaran guru-guru yang benar. Dan kami tetap Tuhan boleh berada dalam lingkungan komunitas yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kekuatan Allah atas setiap kehidupan kami boleh ada. Dan kami tetap boleh mempertahankannya. Supaya kualitas moralitas kami, Bapak, sungguh-sungguh ada dalam pertimbangan Tuhan sampai Engkau datang kembali yang kedua kali. Bapak, hamba berdoa, berkati kehidupan anak-anak-Mu. Dimanapun mereka ada, mereka tetap bertahan dalam standar yang Tuhan inginkan. Kuasa Roh Kudus menjamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan menyerahkan kehidupan kami semua dalam tangan kasih anugerah Tuhan. Tuhan yang nyatakan lebih lagi. Hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sekolah, yang kuliah, dimanapun mereka ada. Tangan kuasa-Mu menjamah, tangan kuasa-Mu menolong. Supaya sungguh-sungguh mereka boleh, Bapak, oleh kasih karunia Tuhan mendapat hikmat pengetahuan dari Engkau sendiri. Dan mereka dikuatkan, dimampukan. Terima kasih, kami menyerahkan segenap kehidupan anak-anak-Mu. Dimanapun mereka berada, boleh menjadi kesaksian sebagai orang-orang yang dipandang memiliki standar moral yang super, yang unggul di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Yang menyerahkan sekali lagi kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengangkat tangan kami bawa seluruh kehidupan kami untuk menerima berkat-Mu, yaitu rahmat, berkat, anugerah dari Bapa Surgawi dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus yang sempurna dan kekuatan kuasa Roh Kudus menyertai seluruh kehidupan-Mu. Mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Maranatha, datanglah segera Tuhan, karena kami setia menantikan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.